Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan akan membahas mengenai dampak positif globalisasi. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja dampak positif globalisasi? Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi ya. Nah, ini dia ya dampak positif globalisasi. Mari kita bahas satu persatu. Pastikan konsentrasinya terjaga sampai video pembelajaran ini selesai. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, ini dia ya, kegiatan pertanian yang sudah menggunakan mesin untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tidak lagi mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan. Selanjutnya, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, kalian pernah menggunakan ini atau orang tua, sanak saudara menggunakan mobile banking, menggunakan online transportation, e-commerce, dan e-tiket ya. Nah, ini dia fasilitas-fasilitas yang menunjang kemudahan kita dalam menjalankan aktivitas dan erat kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi. Apa itu efektivitas? Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, disebut efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Lalu, apa itu efisien? Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Seperti fasilitas-fasilitas ini membantu kita untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu kita ya. Ketika akan transfer, kita menggunakan mobile banking. Ketika memerlukan transportasi dan kita sedang berada di rumah, kita gunakan online transportation.
Ketika sedang berbelanja atau ingin berbelanja, kita bisa menggunakan e-commerce ya. Belanja cukup dari rumah. Begitupun ketika kita akan melakukan perjalanan jauh dan menggunakan moda transportasi kereta api, kita bisa memesan tiketnya melalui e-tiket ya. Hemat waktu ya, hemat tenaga juga. Berikutnya, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Nah, salah satu contohnya adalah perakitan mobil yang sekarang sudah berada di Indonesia. Selain itu ada perakitan kendaraan roda 2, perakitan alat komunikasi, dan yang lainnya. Produsen-produsen dari luar negeri menginvestasikan bisnisnya itu di Indonesia dengan cara membangun pabrik perakitan ya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran ya. Tentu saja perekonomian suatu negara pun semakin meningkat. Geliat bisnis dalam negeri dan luar negeri pun semakin meningkat. Berikutnya, dampak positif globalisasi yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Dengan taraf hidup masyarakat yang cukup, yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kriminalitas yang ada di sekitar masyarakat bisa diminimalisir ya, karena terjadinya pencurian, terjadinya penjambretan, pembunuhan, korupsi, dan lainnya ada pengaruh langsung ya dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika hidup susah dan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan tidak tercukupi, orang cenderung nekat untuk melakukan tindakan kriminal ya. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ini, maka sekali lagi dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Selanjutnya, dampak globalisasi berikutnya adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, kalian sekarang berada pada era ya, kita juga ya, kita sedang berada pada era media sosial atau sosial media ya. Pasti kalian mempunyai akun sosial media masing-masing ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ada WhatsApp, dan yang lainnya. Nah, komunikasi ini semakin efektif dan efisien karena sangat mudah kita gunakan. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan untuk berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat, tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Selanjutnya, berkembangnya dunia pariwisata. Nah, ini dia ya pariwisata yang ada di Indonesia. Ada yang sudah pernah ke tempat ini belum? Ada Candi Borobudur ya, ada Pulau Bali, ada
Pulau Komodo ya, ada kegiatan menyelam dan sebagainya. Nah, dunia pariwisata ini dengan adanya globalisasi semakin menggeliat, apalagi ditunjang dengan aplikasi yang memudahkan kita untuk berwisata. Misalnya pemesanan hotel secara online, pemesanan tiket secara online, menghitung estimasi perjalanan dengan mudah karena mendapatkan referensi melalui media online juga ya. Apa dampak yang bisa dirasakan? Kita mudah untuk berwisata dan masyarakat pun ekonominya menggeliat. Yang punya hotel, laku hotelnya. Yang punya rumah makan, laku rumah makannya ya. Yang punya jasa-jasa penunjang pariwisata juga bisa laku jasa-jasa tersebut ditawarkan kepada wisatawan ya. Nah, itu dia dampak positif globalisasi, yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Berikutnya, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, ini dia ya, communication timeline atau komunikasi yang berjalan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ada sinyal asap ya, dulu ini orang berkomunikasi dengan sinyal asap. Ketika di hutan dan kita tersesat membutuhkan pertolongan, bisa digunakan ya untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Buat api unggun sampai mengepul, sampai mengeluarkan asap dan digunakan sebagai sinyal ya kepada orang lain. Selanjutnya ada merpati yang membawa pesan ya, ini seperti di film-film ya. Ada sandi Morse, ada radio, ada telepon, ada fax ya, faksimile, ada mobile telepon, ada internet, email, dan sekarang ya handheld device ya, atau sekarang dikenal dengan istilah smartphone. Smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga yang lainnya, bisa mobile banking, bisa memesan transportasi online, bisa e-commerce, dan yang lainnya ya. Nah, itu perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Sekarang ditunjang dengan berkembangnya teknologi internet yang semakin pesat. Sekarang sudah 4G ya, sebelum itu ada 3G. Dan kita sekarang menuju ke lebih canggih lagi, 5G ya. Jadi lalu lintas komunikasi itu semakin cepat ya. Semakin cepat, semakin mudah, semakin efektif dan efisien. Lalu, selain perkembangan alat komunikasi, ada juga keterbukaan informasi ya. Dengan alat komunikasi yang semakin canggih, maka terbuka pula informasi. Tetapi ada informasi yang kategorinya terbuka dan ada juga yang tidak perlu dibuka ke publik atau sifatnya rahasia. Bisa dilihat ya pada gambar. Ada klasifikasi informasi publik yang terbuka itu apa saja? Diumumkan berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat berdasarkan permintaan. Misalnya, laporan keuangan pemerintah itu sifatnya terbuka ya. Laporan pertanggungjawaban kegiatan itu sifatnya terbuka. Ada juga yang dikecualikan atau tidak boleh disebar ke publik, yaitu rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis ya. Hati-hati ya, jangan membongkar rahasia bisnis, rahasia pribadi orang lain ya. Nah, ini perlu kita ketahui supaya berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai digunakan untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, dan menyebarkan rahasia orang lain ya, karena itu tidak diperbolehkan. Nah, itu dia yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.